Eh, Selamat datang Ibu Yuni ke dalam presentasi kelompok 4. Perkenalkan kami di sini kelompok 4, ada Akila Kenatama Kristanto, Aldrian Perez Elisa Paka, Kalista Lauren, Jemimah Putri Raja Guguk, Joran Barus Indra Pusalahi, Thomas Rivera Indra Putri Salahi, dan Veronica Angelina Manalu. Di sini kelompok kami mengambil judul yaitu Signifikansi Pengakuan Tertulis Saksi sebagai Alat Bukti dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Perkara Pidana, Studi Putusan Nomor 813 K garing Pit garing 2023. Next. Oke, untuk bagian pendahuluan, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian merupakan aspek penting karena menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Pasal 184 ayat 1 KUHP menegaskan hanya ada 5 alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selama ini penelitian lebih banyak menyoroti pengakuan terdakwa, baik dari segi keabsahan maupun kekuatan pembuktiannya. Sebaliknya, pengakuan tertulis dari saksi masih jarang diteliti, meskipun dalam praktik dapat berperan penting sebagai pendukung pembuktian. Nah, kasus putusan Mahkamah Agung nomor 813 K garing Pit garing 2023 yang melibatkan Verdi Sambo menghadirkan dinamika baru. Dua saksi, yakni Ricky Rizal dan Richard Eliezer, membuat pengakuan tertulis berisi kronologi kejadian yang ditandatangani dan dibubuhi cap jempol, lalu dijadikan pertimbangan hakim. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah pengakuan tertulis saksi dapat dianggap sebagai alat bukti sah meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, serta bagaimana signifikansinya dalam perkara pidana berat seperti pembunuhan berencana. Selanjutnya, tinjauan pustaka, di mana alat bukti dalam perkara pidana. Menurut KUHP, terdapat 5 jenis alat bukti yang sah. Yang pertama, keterangan saksi, yaitu harus berdasarkan pengalaman langsung, tidak boleh berupa pendapat atau asumsi. Yang kedua, keterangan ahli, berbasis keahlian profesional, misalnya balistik, forensik, dan digital. Yang ketiga yaitu surat, meliputi dokumen resmi maupun di bawah tangan, pasal 187 KUHP. Yang keempat yaitu petunjuk, bukti tidak langsung yang hanya sah jika dikaitkan dengan bukti lain. Dan yang kelima yaitu keterangan terdakwa, hanya bisa memperkuat bukti lain, tidak dapat berdiri sendiri. Dalam konteks ini, pengakuan tertulis saksi berpotensi dimasukkan ke dalam kategori surat. Namun, karena tidak diatur secara eksplisit, keabsahannya bergantung pada interpretasi hakim. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik pembuktian. Selanjutnya, tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang paling serius, diatur dalam pasal 338 sampai 350 KUHP. Bentuk-bentuknya antara lain, pasal 338 pembunuhan biasa, pasal 339 pembunuhan berkualifikasi dilakukan bersamaan dengan tindak pidana lain, pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati seumur hidup atau 20 tahun. Unsur penting dalam tindak pidana pembunuhan yaitu secara subjektif adanya kesengajaan, niat, atau perencanaan. Yang kedua, objektif, adanya perbuatan melawan hukum, hubungan sebab akibat, dan identitas pelaku. Selanjutnya, dalam kasus Verdi Sambo, unsur perencanaan dan kesengajaan menjadi inti pembuktian. Oleh karena itu, setiap bukti yang mampu menunjukkan kronologi perintah, rekayasa, dan penghilangan jejak sangat relevan. Pengakuan tertulis, saksi di sini berfungsi memperkuat aspek tersebut. Ya, selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan preskriptif. Untuk jenis penelitian, yakni kajian doktrinal, menelaah aturan hukum tertulis, dan putusan pengadilan. Lalu untuk sumber data, yang pertama, data primer, kami mengambilnya dari KUHP, KUHAP, dan juga putusan MA nomor 813K garing PIT garing 2023. Lalu untuk data sekunder, kami mengambilnya dari literatur hukum dan penelitian terdahulu. Lalu untuk data tersier, kami mengambilnya dari kamus hukum dan juga kamus bahasa. Lalu untuk pengumpulan data, kami melakukannya dengan cara studi pustaka dan analisis putusan.
Analisis data dilakukan dengan kualitatif deskriptif analitis yang menekankan hubungan antara pengakuan tertulis saksi dengan alat bukti lain, serta bagaimana hakim menggunakannya dalam pertimbangan putusan. Metode ini dipilih karena pengakuan tertulis saksi tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, sehingga perlu penafsiran hukum atau refinding oleh hakim. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari kami. Yang pertama, kedudukan pengakuan tertulis saksi. Pengakuan tertulis dari Ricky Rizal dan Richard Eliezer diperlakukan hakim sebagai bukti surat sesuai pasal 187 huruf D KUHP. Dokumen ini tidak menggantikan kesaksian lisan, tetapi berfungsi sebagai penguat dan pelengkap. Fungsinya, yang pertama, ada penguat keterangan lisan. Jika konsisten, meningkatkan kredibilitas saksi. Yang kedua, pelengkap kronologi, menambahkan detail yang mungkin tidak terungkap secara lisan. Dan yang ketiga, penghubung dengan bukti lain, misalnya CCTV, visum et repertum, keterangan ahli balistik, serta digital forensik. Yang kedua, ada pertimbangan hakim dalam putusan 813-PIT-2023. Hakim menilai konsistensi antara pengakuan tertulis dan keterangan lisan sebagai indikator kejujuran saksi. Yang kedua, dokumen tertulis membantu hakim menyusun rekonstruksi kronologi, mulai dari perintah Sambo, eksekusi pembunuhan, hingga penghilangan bukti. Dan yang ketiga, hal ini memperkuat pembuktian unsur kesengajaan atau niat dari Sambo dan perencanaan strategi rekayasa kasus sesuai pasal 340 KUHP. Dan yang terakhir, penggunaan dokumen tertulis ini juga sejalan dengan praktik di putusan lain, seperti di PN Kendal dan PN Tasikmalaya, meskipun tidak secara eksplisit membahas testimoni tertulis dengan cap jempol. Lalu selanjutnya, kontribusi akademik dan praktis. Yang pertama, dari sisi akademik, penelitian ini mengisi kekosongan literatur mengenai pengakuan tertulis saksi yang sebelumnya belum banyak dibahas. Yang kedua, dari sisi praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen tertulis saksi dapat diakui sah apabila memenuhi syarat formil, seperti adanya tanda tangan atau cap jempol, serta syarat material, yaitu konsisten dengan bukti lainnya. Yang terakhir, dari segi implikasi hukum, penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi yang jelas agar hakim memiliki landasan yang kuat dalam menilai status hukum dari pengakuan tertulis saksi. Maka dari itu, kami dapat menyimpulkan bahwa pengakuan tertulis saksi berperan signifikan dalam pembuktian perkara pidana berat, khususnya dalam pembunuhan berencana. Fungsi dari pengakuan tertulis saksi adalah sebagai penguat keterangan lisan saksi, sebagai pelengkap kronologi peristiwa, dan sebagai penghubung antara berbagai alat bukti lain. Dalam putusan MA nomor 813K/PIT/2023 yang kami tinjau, dokumen tertulis saksi diperlukan sebagai bukti surat yang sah menurut pasal 187 KUHP, meskipun KUHP tidak mengatur secara eksplisit. Penggunaan pengakuan tertulis saksi bukanlah hal yang unik, melainkan bagian dari pola praktik peradilan pidana di Indonesia. Bahasangan testimoni saksi dengan cap jempol, sehingga temuan ini memiliki validitas terbatas dan membutuhkan penelitian lanjutan untuk memperluas generalisasi pada konteks hukum acara pidana di Indonesia. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan memberkati.